Di balik layar yang setiap hari kita genggam, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi informasi, hoax, provokasi, dan ujaran kebencian kini tersebar tanpa batas. Lalu, apakah media sosial telah menjadi ancaman bagi persatuan bangsa? Ada info lomba debat lagi nih. Betul juga ya. Kita bisa ikut nih di sini. Bisa sih. Kemarin kita udah pernah tuh yang pada hangout. Sekarang kalian jurusan kali ya. Boleh juga sih. Gila, ayo kita tunjukin coba kita. Ya, sih. Ini kayaknya ada lomba dong. Lomba apaan tuh? Debat. Wah, lomba debat menarik tuh. Gimana kalau kita dapat? Mau tahu banget step. Kayaknya gue lihat tadi itu pendaftaran lombanya terakhir hari ini deh. Juga ya. Jadi kan kita segera daftar aja sih. Iya sih, kayaknya mending daftar aja nggak sih? Nanti takutnya kita tunda-tunda malah nggak jadi lomba. Iya. Langsung ke lokasinya aja ya. Ini langsung aja ya. Iya. Ayo. Touch the clouds, whoa, oh, 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 oh. Lo lihat nggak sih tadi di poster tanggal pendaftarannya terakhir tanggal 5? Wah, tanggal 5 kan hari ini. Iya, gimana kalau kita daftar sekarang? Boleh. Kalau nggak salah sih tempatnya tuh di dekat sini sih. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. Iya, udah daftar. Apa namanya? Aku Fazira Abdullah. Nama timnya tim apa ya, Kak? Tim pasti Tim pasti menang. menang. Makasih ya, Kak. Halo, Kak. Daftar ya, Kak. Siapa namanya? Fabian. Diana. Tadi siapa? Oh ya. Kalian nama timnya apa ya? Pesan menang. Pesan menang. Makasih ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dewi, para peserta debat serta hadirin yang berbahagia. Saya, Yara Aprilia, sebagai moderator pada kesempatan hari ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan debat dengan mosi media sosial sebagai penyebab disintegrasi bangsa. Untuk tim pro yang beranggotakan Fahira Sakila dan Vicky Fawaz. Dan untuk tim kontra yang beranggotakan Muhammad Fabian dan Nur Bayani. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja. Untuk debat hari ini, kami persilakan pembicara pertama dari tim pro. Waktu disilakan. Terima kasih atas waktunya, Ariator dan juga Dewan Duli. Kami dari tim pro menyatakan bahwa media sosial memang berperan sebagai salah satu penyebab disintegrasi bangsa. Di era digital saat ini, media sosial bukan hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang penyebaran informasi yang tidak selalu terverifikasi. Pertama, media sosial mempermudah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat. Nah, pada pendapat tim pro menunjukkan bahwa media sosial dapat memicu hoax, polarisasi, dan konflik identitas, sehingga masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakannya. Di sini saya dari tim kontra, kami berpendapat bahwa media sosial hanyalah alat, bukan penyebab faktor utama perpecahan. Kami memiliki 3 poin, yaitu pertama, media sosial justru menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat persatuan. Kedua, kami berpendapat bahwa disintegrasi bangsa bukan disebabkan oleh media sosial, melainkan oleh faktor yang lebih mendasar seperti rendahnya literasi digital. Ketiga, media sosial juga dapat menjadi ruang dialog terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk saling bertukar pikiran dan memperkuat demokrasi. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya, kami silakan pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan penguatan argumen. Waktu disilakan. Terima kasih. Kami dari tim pro akan menanggapi argumen tim kontra dengan disertai fakta dan nyata. Pertama, tim kontra menyatakan bahwa media sosial hanyalah alat,
sosial hanyalah alat. Namun, pada kenyataannya, media sosial telah terbukti menjadi konflik utama di masyarakat. Contohnya, pada masa pemilu 2019, Indonesia, penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial menyebabkan polarisasi yang tajam di masyarakat. Tidak, saudaraku. Indonesia duduki peringkat kedua sebagai negara yang warganya mudah ditipu. Ini menarik nih. Kalau kamu pas baca ini langsung percaya, berarti kamu salah satu penyebabnya. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim Pro. Selanjutnya kami akan persilakan pembicara kedua dari tim Kontra. Waktu disilakan. Baik, terima kasih moderator dan yang juga saya hormati. Di sini saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra memiliki 3 poin yang akan menegaskan fakta dan data dari argumen kami. Pertama, menurut data dari Badan Pusat Statistik, pengguna internet dan media sosial juga berkontribusi dalam peningkatan akses informasi dan komunikasi antar daerah. Hal ini justru memperkuat integrasi, bukan melemahkannya. Poin kedua, laporan dari UNESCO menekankan bahwa literasi digital adalah kunci utama dalam menghadapi dampak negatif media sosial. Artinya, masalah utama bukan pada medianya, tetapi pada kemampuan pengguna atau user. Dan yang terakhir, ada poin ketiga, berbagai gerakan sosial di media sosial seperti kampanye solidaritas dan bantuan bencana menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat pemersatu bangsa. Menanggapi tim Pro, kami menegaskan bahwa menyalahkan media sosial sebagai penyebab utama adalah penyederhanaan masalah. Terima kasih kepada tim Pro dan tim Kontra yang sudah memberikan argumentasi ini dengan sangat baik dan juga jelas. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki sesi sanggahan, di mana pada sesi ini masing-masing tim diberikan kesempatan untuk menanggapi dan membantah argumen lawan secara logis dan berbasis oleh fakta. Kami silahkan tim Pro untuk menyampaikan sanggahan. Terima kasih dari Dewan Juri, maka dari itu saya sebagai pembicara kedua dari tim Pro akan memperkuat argumen kami dengan fakta dan data yang nyata. Karena seperti yang terjadi miskonsepsi antara tim kontra terkait dengan fakta dan data yang disampaikan. Maka dari itu, saya akan menyampaikan data dan fakta secara nyata berdasarkan data yang sudah saya dapat. Kasus penyebaran isu SARA di berbagai platform media sosial juga kerap menimbulkan ketegangan antar kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan sekedar alat netral, tetapi juga menjadi medium yang mempercepat dan memperluas konflik. Dengan demikian, melalui contoh nyata tersebut, jelas bahwa media sosial berperan signifikan dalam mendorong disintegrasi bangsa. Bawa pesan ini ke persekutuanmu. Terima kasih untuk tim Pro atas sanggahannya. Selanjutnya, kami persilahkan tim Kontra untuk menyampaikan sanggahan. Waktu disilakan. Baik, terima kasih. Kami dari tim kontra akan menanggapi argumen tim Pro dengan fakta di lapangan. Sepertinya terjadi kesalahan berpikir dari tim Pro sehingga data di lapangan tidak sesuai dengan data. Pertama, tim Pro menyinggung konflik akibat media sosial seperti pada pemilu 2019 di Indonesia. Namun, kami menilai bahwa akar konflik tersebut bukan media sosial, melainkan perbedaan kepentingan politik dan kurangnya kedewasaan dalam berdemokrasi. Media sosial hanya menjadi sarana penyebaran, bukan penyebab utama. Interupsi. Tidak, saudaraku. Misalnya, saat terjadi bencana alam di Indonesia, masyarakat dengan cepat menggalang bantuan melalui media sosial, menunjukkan solidaritas nasional yang tinggi. Dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut, kami tetap menegaskan bahwa media sosial bukanlah penyebab disintegrasi bangsa. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendra Adioga dari AJT22. Kadim Andres saja ya. Satpam. Mas Dulu sih. Saya kurang setuju ya. Setuju. Alasannya kenapa? Karena setiap orang kan beda banget dan pikirannya masing-masing ya. Jadi mereka tuh bisa menyalurkan suaranya sendiri. Jadi kasih itu sama apa yang mereka suarakan. Bisa menghasilkan keributan. Ya benar kata dia tadi bahwa orang berbeda. Oke, jadi Mita dan Lulu merasa setuju bahwa media sosial adalah pemecah bangsa, yaitu. Baik, terima kasih Lulu. Kenapa? Karena itu balik lagi ke penggunanya masing-masing. Bagaimana kita memanfaatkan media sosial dengan baik. Sebenarnya di zaman sekarang ini media sosial ini bisa menjadi tempat untuk pembelajaran dan juga sebenarnya bisa menjadi pisau bermata dua juga. Bagaimana tergantung bagaimana kita memanfaatkannya dalam kehidupan kita. Media sosial kan satu dia lebih banyak informasi, tapi tergantung dengan si sistemnya apa yang bermain sosial media menyikapinya. Karena kan terkait berita itu kan ada yang hoax, ada yang tidak. Karena kan dengan media sosial itu ada informasi yang lebih awal dan lebih tepat. Tapi bagaimana kita menyikapi untuk kebenaran berita tadi dari media sosial ya. Menyikapi ya Pak? Ya, karena kan ada yang hoax, ada yang tidak. Jadi, kesimpulannya adalah media sosial tidak sepenuhnya menjadi agen pemecah belah bangsa atau
dalam disintegrasi bangsa Indonesia ini. Namun, media sosial juga memiliki banyak manfaat, seperti mempermudah komunikasi, menyebarkan informasi, dan memperkerat hubungan masyarakat. Jadi tergantung personal ya guys. Dadah!